Untuk itu saya izin menanggapi satu persatu dari 4 pemandangan umum fraksi. Pertama, dari fraksi Partai Kebangkitan bahwa peningkatan kesejahteraan adalah salah satu tugas penting yang harus diselesaikan. Beberapa poin penting yang disampaikan fraksi Partai Kebangkitan perlu kami beri penjelasan bersama-sama kita menyatakan persepsi terkait alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 1,2 triliun. Kami setuju bahwa memang harus berbanding lurus dengan kesejahteraan pegawai secara keseluruhan. Karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan. Satu di antaranya adalah alih status 3.208 pegawai honorer Kabupaten Pasir akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau yang dikenal dengan P3K. Kita semua sepakat bahwa sebesar 1,2 triliun rupiah melebihi 30% APBD, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun implementasi undang-undang ini memerlukan waktu 5 tahun. Sedangkan Pasir harus menyusun perencanaan berupa peta jalan dan grand design untuk 5 tahun depan. Kami juga menghargai rasa optimis fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk kenaikan APBD secara signifikan sampai 7 triliun pada tahun 2027. Jika target ini tercapai, maka belanja pegawai sebesar 1,2 triliun rupiah akan sesuai dengan aturan 30% dari APBD. Kalau melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, di mana APBD tahun 2022 sebesar 2,9 triliun rupiah lebih menjadi 5, triliun pada tahun 2004, maka angka 7 triliun pada tahun 2007 bukan mustahil untuk direalisasikan. Semoga ke depan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin solid untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan asli daerah, sehingga anggaran belanja kita bisa maksimal sesuai harapan. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pemerintah tahun 2005 dalam meningkatkan PAD. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kedua, mengupdate data nilai jual beli pajak yang merupakan dasar dari pengenaan pajak bumi dan bangunan dan BPH/TB. Tiga, peningkatan kualitas pelayanan dengan cara menyederhanakan prosedur perpajakan dan meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan melalui aplikasi Simpadataan yang membuat wajib pajak lebih mudah untuk melaporkan, melihat tagihan, dan membayar tagihan pajak. 4. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor, baik antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir maupun dengan lembaga vertikal. 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik. 6. Melakukan analisa terhadap jenis pajak yang mengalami pertumbuhan agar bisa lebih optimal lagi. Juga analisa terhadap jenis pajak yang tidak mengalami pertumbuhan agar dapat tumbuh seperti pajak lainnya. 7. Melakukan proses data pajak melalui sinergi pajak provinsi dan pajak daerah. 8. Memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat perhitungan. Kedua,
fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan 4 catatan berupa penurunan angka stunting perbandingan APBD tahun 2004 dan 2005, belanja pegawai di atas 30% APBD, serta siapa yang dianggap ini. Untuk belanja pegawai sudah kami jelaskan sebelumnya, sedangkan 3 poin kami akan jelaskan satu persatu. Pertama, penurunan angka stunting. Untuk menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten Pasir melakukan 3 langkah pendekatan, yaitu intensifikasi spesifik, intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan pendekatan pentahelik. Berikut penjelasan kepada ketiga pendekatan. A. Intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, yaitu dengan cara pertama mempersiapkan masa pranikah melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja putih dan screening kesehatan pada calon pengantin. Kedua, screening kesehatan pada masa kehamilan melalui pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care atau ANC, dan pemberian PTD atau tablet tambah darah bagi bumil anemia, serta pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan lokal pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Ketiga, penguatan program masa pasca persalinan dengan inisiasi menyusu dini atau IMD pada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 2 tahun, edukasi pemberian makanan bayi dan anak, pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan lokal pada balita gizi kurang, obat badan kurang, dan balita tidak naik untuk mencegah terjadinya stunting baru. B. Intervensi sensitif dilakukan beberapa perangkat daerah terkait seperti Bapeda Litbang bersama Dinas Pengendalian Hulu, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Pendekatan pentahelik dengan melibatkan peran dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, media, dan pemerintah. Kedua, masih di pertanyaan tanggapan dari fraksi Golkar, perbandingan APBD tahun 2004 dengan 2025 sebesar 5,4 triliun dan 3,1 triliun rupiah pada rencana APBD tahun 2025 tentu diikuti oleh penyesuaian dalam alokasi anggaran dan belanja di semua perangkat daerah. Namun untuk diketahui kembali bahwa APBD umum tahun 2024 sebesar 3,9 triliun rupiah yang kemudian meningkat pada APBD perubahan tahun 2024 sebesar 5,4 triliun rupiah. Selain melakukan penyesuaian seperti yang disampaikan fraksi Golongan Karya, kita juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2025 sehingga anggaran yang semula 3,1 triliun rupiah lebih bisa meningkat menjadi 5 triliun rupiah atau malah lebih sampai 6 triliun rupiah. Dan untuk diingat kembali bahwa paripurna penyampaian nota keuangan APBD 2025 dilaksanakan tanggal 12 September 2024, sedangkan rincian transfer dari pusat baru dikirim oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 19 September 2004. Ada alokasi transfer ke daerah yang baru diterima saat ini atau saat itu, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, hibah, dana desa dan insentif fiskal. 3. Penjelasan tentang silpa tahun 2005 sebesar 250 miliar rupiah merupakan angka yang sudah sesuai dengan perhitungan dan kondisi tahun ini. Ini merupakan akumulasi dari kurang bayar dan lebih bayar, kegiatan dan serapan anggaran. Untuk sisa kegiatan perlu disampaikan bahwa hingga bulan Oktober ini realisasi keuangan masih rendah, yaitu di angka 37,60%. Sementara sisa waktu untuk pelaksanaan kegiatan kurang dari 2 bulan. Ketiga, partai untuk menanggapi fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan terkait peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan prioritas pembangunan. Untuk itu akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi pada program pelatihan kompetensi, sertifikasi profesional guru, serta pembangunan sekolah yang menjangkau desa-desa terpencil. B. Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana, program BPJS gratis khususnya bagi warga yang kurang mampu. C. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja melalui pelatihan yang berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. D. Penyediaan mutu pelayanan kesehatan dengan pemenuhan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan, baik peningkatan kualitas maupun kuantitas. E. Terus mendorong dan memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan. 2. Pertumbuhan ekonomi, tentang pertanyaan pertumbuhan ekonomi bisa betul-betul tumbuh menjadi 3,5% di tahun 2025, yang juga merupakan pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Pasir memiliki tantangan dalam pertumbuhan ekonomi karena selama ini ada ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian, khususnya batubara. Namun penurunan permintaan ekspor batubara dan transisi energi global mendorong perlunya diversifikasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasir sebesar 1,09% pada tahun 2022 dan tumbuh positif menjadi 1,38% di tahun 2023 berdasarkan data PDB tahun 2023. Terdapat 38 usaha yang memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur PDB Kabupaten Pasir, yaitu kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian mulai mengalami penurunan dari 76,35% tahun 2002 menjadi 67% di tahun 2023. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dari 10,04% tahun 2002 menjadi
13,56% di tahun 2023. Dan industri pengolahan mengalami peningkatan dari 4,21% di tahun 2022 menjadi 5,7% di tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanpa penggalian dan pertambangan mengalami peningkatan dari 5,19% tahun 2022 menjadi 6,31% di tahun 2023. Untuk tahun 2025 ditargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,5% dengan asumsi A. Terkonektivitasnya akses infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan serta layanan misi. Sebagian besar prioritas ini sudah berjalan sehingga di tahun 2025 tinggal melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang belum selesai. Keempat, menanggapi fraksi Partai Nasional Demokrat. Ada dua catatan yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasional Demokrat dalam pemandangan umum, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5% di tahun 2025 yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah upaya pemerintah Kabupaten Pasir dalam meningkatkan angka harapan tamat sekolah untuk mendukung indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2025 sebesar 76,65%. Terkait catatan kedua ini, kami sampaikan bahwa angka harapan lama sekolah atau HLS adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa. Angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 13,25 tahun 2021, kemudian 13,27 tahun 2022 dan 13,37 di tahun 2023. Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir selain A. peningkatan akses pendidikan melalui peningkatan infrastruktur sekolah, baik pembangunan ruang kelas, baik pembangunan ruang kelas baru atau LKB maupun rehabilitasi ruang kelas serta penyediaan pendidikan gratis. B. peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru yang berkelanjutan. C. pemberian insentif dan beasiswa melalui bantuan beasiswa bagi warga kurang mampu dan berprestasi serta pemberian seragam sekolah. Sementara pada rata-rata lama sekolah yang juga mengalami peningkatan dari 8,80 di tahun 2022 menjadi 8,90 pada tahun 2023. Walaupun masih banyak penduduk yang berusia di atas 50 tahun yang belum menamatkan pendidikan, upaya yang dilakukan adalah A. memperluas wajib belajar 9 tahun menjadi 13 tahun. B. pendidikan non formal dan kejar paket A, B, dan C. Kedua, wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang saya hormati. Demikian penjelasan dan jawaban pemerintah terkait pertanyaan dan tanggapan dari DPRD melalui 4 fraksi yang dibacakan pada sesi sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan mohon maaf apabila ada jawaban yang kami berikan belum bisa memberikan rasa kepuasan kepada Bapak dan Ibu beserta sidang Ibu yang saya hormati. Mari kita tetap bersatu berpegang teguh pada visi misi Kabupaten Pasir, yaitu mewujudkan masyarakat Pasir yang maju,
adil dan sejahtera. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Demikian